Shalom, senang sekali akhirnya kita boleh berada di penghujung minggu ini. Dan kami rindu untuk membagikan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 20-24. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Dan ketika kami akan menjalani akhir minggu ini ya Tuhan, Engkau kiranya menuntun kami lewat firman-Mu, membekali kami semua supaya firman Tuhan ini akan terus menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yeremia 30 ayat 20-24 berbunyi demikian. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Saudara-saudara, kerusakan generasi adalah kerusakan masa depan. Pembuangan ke Babel merusak 2 generasi dari bangsa Israel. Namun pemulihan Tuhan adalah pemulihan yang utuh. Dia memulihkan umatnya sekaligus memulihkan generasinya. Bagaimanakah cara Tuhan memulihkan generasi umatnya? Yang pertama, di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa anak-anak mereka akan menjadi cerdas seperti dahulu kala. Anak-anak yang sehat, cerdas, dan takut akan Tuhan adalah generasi Israel yang lahir, bertumbuh, dan menjadi dewasa di tanah perjanjian. Mereka bukan saja generasi baru yang menerima pemulihan, tapi juga yang dapat membangun umat dan bangsa dengan karakter yang kuat dan integritas yang murni. Mereka diingatkan agar jangan terantuk pada batu yang sama ketika orang tua mereka jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya yang kedua di ayat 20b. Orang yang menindas mereka akan dihukum. Tuhan Allah akan menyatakan di depan mata generasi baru ini dengan menghukum musuh-musuh mereka. Ini dilakukan untuk memberikan penguatan kepada umat yang dipulihkan bahwa bersama Tuhan Allah mereka akan selalu hidup dalam kemenangan. Berikutnya yang ketiga di ayatnya yang ke-22-24. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Generasi baru ini akan menjadi kesayangan Tuhan Allah, karena mereka senantiasa mengasihi Tuhan Allah. Mereka tidak mendua hati, apalagi terjebak pada godaan ilah-ilah lain. Mereka hidup dalam komitmen yang teguh dan kokoh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus yang pernah ragu-ragu dan takut mengalami pemulihan ketika berada di dekat Danau Galilea saat Yesus menampakkan diri sesudah ia bangkit. Akan tetapi mereka yang mengalami pemulihan kemudian dengan semangat martir mengabarkan Injil dari Galilea, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka tidak tergoyahkan, walaupun berbagai ancaman dan penganiayaan datang silih berganti. Generasi para martir di abad pertama ini rela menderita bahkan mati, sehingga dalam sejarah gereja dikenal sebuah ungkapan, darah para martir adalah benih-benih pertumbuhan gereja.
Keluarga Kristen masa kini dipanggil untuk menjadi generasi yang terus-menerus menerima pemulihan dari Tuhan sekaligus menjadi agen misi Tuhan. Untuk menerima tugas ini, diingatkan kembali akan komitmen yang teguh, kokoh, tidak tergoyahkan oleh berbagai tantangan dan ancaman, serta tidak tergoda oleh berbagai rayuan manis. Seperti generasi yang dipulihkan dari tanah pembuangan, demikian juga generasi baru dalam keluarga Kristen untuk menjaga kemurnian karakter sebagaimana karakter Kristus, serta mempertahankan integritasnya yang murni. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Pulihkanlah kami dan bentuklah generasi baru Kristen dengan karakter yang kuat, sebagaimana yang dimiliki oleh karakter-Mu. Serta kokohkanlah integritas kami untuk menghadapi berbagai ancaman, rayuan, dan godaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.